Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program One Day One Book Zero. Muhammad is my hero. Hari ini kita akan membaca buku jilid 8 dengan judul Isra Mi'raj dan Janji Setia. Sepulang dari Thaif saat musim haji pada tahun ke-10 kenabian, orang-orang Arab mulai berdatangan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dengan cerdas, Rasulullah SAW memanfaatkan suasana itu untuk menyampaikan dakwah Islam kepada kabilah-kabilah atau suku-suku bangsa Arab lainnya. Beberapa orang menyatakan keislamannya, termasuk Abu Dzar Al-Ghifari. Di tengah perkembangan dakwah ini terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Pada suatu malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya dengan membawa Rasulullah SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina, sambil ditemani malaikat Jibril. Lalu beliau lanjut naik hingga langit ke-7, kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha dan Baitul Ma'mur. Terakhir, beliau naik lagi untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hal yang penting dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah turunnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat 5 waktu. Sebelum Isra Mi'raj, Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan sholat 2 rakaat pada pagi dan sore hari seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim. Tebaklah bagaimana sikap kaum musyrik ketika Rasulullah SAW bercerita tentang Isra Mi'raj esok harinya. Ya, mereka mencibir, mengolok-olok, dan tidak percaya. Mereka berpikir, bagaimana mungkin seseorang bisa pergi hanya dalam waktu 1 malam dari Mekah ke Palestina, padahal jaraknya sangat jauh. Di antara mereka bahkan menantang agar Rasulullah SAW menjelaskan dengan rinci bentuk Baitul Maqdis jika memang Rasulullah SAW pernah ke sana dan sholat di dalamnya. Allah kemudian menunjukkan bentuk Baitul Maqdis sehingga Rasulullah SAW bisa menceritakannya dengan jelas. Mereka tidak memahami bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin. Isra Mi'raj adalah salah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada Muhammad SAW sebagai seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, hati kaum musyrik itu telah tertutup untuk menerima kebenaran. Saat musim haji pada tahun ke-11 kenabian, dakwah Islam semakin menyebar keluar Mekah, terutama ke Yatsrib atau Madinah. 6 orang pemuda Yatsrib menyatakan keislamannya ketika bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka selama ini hidup dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Apabila terjadi pertentangan sesama mereka, orang Yahudi selalu berkata, "Sekarang akan muncul seorang nabi. Setelah sekian lama, tidak ada nabi yang diutus. Kami akan mengikutinya. Bersama sang nabi itu, kami akan memerangi kalian." Jadi, ketika Rasulullah SAW mengajak para pemuda ini masuk Islam, mereka berkata kepada sesama mereka, "Ketahuilah, demi Allah, inilah nabi yang kerap disebutkan kaum Yahudi untuk mengancam kita. Jangan sampai mereka mendahului kita untuk mengikutinya." Lalu, bagaimana dengan orang-orang Yahudi? Mereka tetap tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW karena mereka adalah kaum yang suka ingkar janji. Pada musim haji berikutnya, 12 orang laki-laki dari Madinah datang menemui Rasulullah SAW di Aqabah, Mina. Mereka melakukan janji setia atau bayat untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak,
tidak berdusta dan menaati yang Rasulullah SAW perintahkan. Peristiwa ini dikenal dengan Baiat Aqobah pertama. Mereka kemudian pulang ke Madinah. Rasulullah SAW meminta Mus'hab bin Umair pergi ke Madinah untuk melanjutkan pengajaran Islam di sana, hingga tidak ada satupun rumah di Madinah yang tidak mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mus'hab pun mendapat gelar Al-Muqri Al-Madinah atau pembaca Al-Quran bagi Madinah. Keberhasilan dakwah Mus'hab di Madinah membuat sekelompok orang kembali menemui Rasulullah SAW di Aqobah untuk juga melakukan janji setia. Mereka terdiri dari 70 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Peristiwa ini dikenal dengan istilah Baiat Aqobah kedua. Jarak antara Baiat Aqobah pertama dan kedua adalah 2 tahun, yaitu pada tahun ke-11 dan ke-13 kenabian pada waktu musim haji. Artinya, dalam 2 tahun, dakwah Mus'hab berhasil mengislamkan penduduk Madinah. Malam itu di Aqobah, Rasulullah SAW berbicara, membacakan Al-Quran, mengajak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengajak orang untuk masuk Islam. Beliau berkata, "Aku membaiat kalian untuk membelaku seperti kalian membela istri-istri dan anak-anak kalian." Lalu semakin kuatlah Islam di antara penduduk Madinah. Selesai. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Jangan lupa saksikan dan dengarkan juga untuk bagian Little Abid-nya ya. Sampai jumpa besok di jilid 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.